Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an dari kacamata ulumul Quran, dari kacamata ilmu Al-Qur'an, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputar ya nida, yaitu ya ayuhan nas, panggilan kepada seluruh umat manusia. Sebuah ayat Al-Quran yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, memberikan tuntunan kepada kita agar dalam menempuh hidup ini ya, di dunia yang sementara ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, dan terhindar daripada kesesatan hidup. Di mana sebelumnya telah kita pelajari informasi terkait ya ayuhan nas pada surah Al-Baqarah ayat 21, yaitu Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah surah 2 ayat 168 dan seterusnya, memberikan sebuah informasi dalam menata kehidupan, baik dalam kehidupan sekupnya ya, keluarga kecil, kemudian masyarakat, terlebih bangsa dan negara, khususnya negeri Indonesia tercinta ini. Allah memberikan informasi sekaligus perintah kepada kita semua, dimulai dengan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh umat manusia, kulu, makanlah kamu semua, mimma, dari apa-apa, fil ardi, yang ada di bumi ini. Jadi Allah memberikan perintah kepada kita agar makan, dalam arti luas ya, termasuk mencari ya penghidupan ya, mencari nafkah yang ada di bumi ini dengan cara halalan thayyibah, dengan cara yang halal juga baik. Ayat ini Allah perintahkan mengajak kepada seluruh umat manusia ya, berbagai macam profesinya ya, berbagai macam jabatannya ya. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan ini memang sangat beragam ya, termasuk ya manusia yang mempunyai berbagai macam posisi atau kedudukan ya. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat ya, ada yang menjadi pengusaha ya, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi pedagang, petani. Nah, semua oleh ayat ini diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Menjadi pedagang-pedagang yang jujur ya, menjadi pejabat-pejabat yang jujur ya, menjadi hakim, jaksa ya, pengacara yang penuh dengan kejujuran, dengan penuh keadilan. Supaya apa? Supaya bisa mencapai kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Juga para alim ulamanya, para ustadznya ya, para kiainya juga, agar mendapatkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya, berdakwahnya ya dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh tanggung jawab, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk kita pahami ya, karena kita pun diingatkan salah satunya oleh karya Al-Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya, memberikan informasi bahwa ulama itu terbagi dua ya, ada ulama akhirat, ada ulama su yang disebut dengan ulama dunia. Ini menjadi sebuah renungan buat kita semua, agar siapapun kita, dimanapun kita, apapun posisi jabatan kita, bagaimana ketika kita mencari nafkah itu sandarannya adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Bagaimana agar kita mendapatkan nafkah kita dari pekerjaan-pekerjaan kita itu, yaitu dengan cara yang halalan thayyibah. Ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar tertata kehidupan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan kesejahteraan. Karena tentunya akan terjadi ya kesejahteraan apabila memang di antara kita semua konsepnya adalah mencari harta kehidupan kita dengan cara yang halalan thayyibah. Nah, dengan cara halalan thayyibah ini, satu sisi di samping akan memberikan keberkahan kepada kita semua, juga tentunya harta yang kita dapatkan, ketika mendapatkan harta yang banyak, itu pun akan mudah untuk mendermakannya. Kenapa? Karena memang caranya dengan cara halalan thayyibah. Karena setiap harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain, termasuk untuk membantu saudara kita, termasuk untuk membantu orang-orang anak yatim, orang-orang miskin.
Juga ketika hartanya berlebih, kita mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya. Karena ketika kita mencari nafkah kita dengan cara halalan thayyibah itu, maka akan mudah untuk mengeluarkannya, untuk mendermakaannya. Karena tidak sedikit, mungkin salah satunya cara mencari nafkahnya itu tidak dengan cara halalan thayyibah, maka sulit untuk bisa menjadi orang-orang dermawan. Kebalikannya menjadi orang yang pelit, bakhil. Dalam bahasa Sundanya itu buntut kasir, koret. Kenapa mungkin salah dalam mengambil hartanya? Tetapi insya Allah kalau memang harta yang kita cari itu dengan cara yang halalan thayyibah, dengan mudah tentunya kita pun akan mudah untuk membantu orang-orang lain untuk mendermakannya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 172-nya itu diberikan informasi dengan memakan harta yang dari hasil yang halal thayyibah itu akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihitung bahwa kita itu benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita mencari harta ya, untuk menghidupi kita, untuk menghidupi keluarga kita dengan cara yang tidak halal, tentunya ya, itu dianggap main-main dalam beribadah kepada Allah, dan tentunya sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ya, siapapun kita, dimanapun kita, ayat ini menjadi sebuah sandaran dalam kehidupan kita, sebuah introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau misalkan sudah terlanjur mendapatkan hartanya dengan tidak halalan thayyibah, maka segera bertaubat buat kita semua, karena ampunan Allah sangat luas. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih Penyayang. Kemudian kita kembali menata ulang ya, kita cari harta dengan cara yang halalan thayyibah. Ada yang berpendapat, wah, mencari yang subhatnya susah, apalagi yang halal. Tidak seperti itu. Karena Allah memberikan jaminan kepada kita semua ya, dalam yang real. Kalau kita renungkan, kalau kita pahami bahwa secara umum yang halal itu lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Termasuk semua pekerjaan pun, kalau memang sandarannya adalah mengikuti syariat Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan dengan cara yang halalan thayyibah. Memang sebuah godaan dunia tentunya ya, bagi kita semua ya, tetapi kita berupaya agar kita mempunyai keimanan yang kuat tadi ya, kita menjadi orang yang bertakwa. Pasti kita itu akan menghindari daripada mencari harta atau nafkah dengan cara yang tidak halalan thayyibah, karena konsekuensinya berakibat langsung tadi kepada kita semua. Kalau kita mencari harta dengan cara halalan thayyibah, otomatis hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hidup kita menjadi damai. Dan sebaliknya, ketika kita dalam mencari nafkah kita dengan cara yang tidak halal, maka kehidupan kita tentunya tidak akan mencapai hidup yang damai, justru penuh dengan kegelisahan ya, penuh dengan problematika. Hidup tidak tenang, tidur pun susah. Kenapa? Karena ini adalah konsep dasarnya ketika kita tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mencari harta kita, mencari nafkah kita untuk menghidupi keluarga kita, saudara-saudara kita itu dengan cara halalan thayyibah. Ini perlu kita renungan kembali supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini, yang sebentar ini, yang tidak lama. Otomatis kita berusaha agar kita
tidak tergoda dengan kehidupan dunia. Oleh sebab itu dilanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Artinya syaitan itu selalu membujuk, merayu kita agar menghalalkan segala cara. Itu salah satu contohnya. Kebalikan daripada halalan thayyibah. Misalkan mencari hartanya ya dengan jalan korupsi, dengan jalan menzalimi orang lain, dengan cara merampas-rampas hak-hak orang lain. Itu adalah langkah-langkah syaitan. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman, sebagai anas makhluk sosial, yang kita memahami konsep-konsep yang Allah ajarkan melalui kitab suci Al-Quran, kita praktekkan semampu kita. Kita terima yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tetap berupaya agar kita bekerja keras ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian Allah juga menjelaskan melalui ayat surah Al-Baqarah ayat berikutnya 169, innama ya'murukum bis-su'il wal fahsya, dan sesungguhnya setan itu selalu menyuruh kami untuk berbuat kejahatan-kejahatan dan perbuatan yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan selalu kamu mengatakan atas nama Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah, dalam konteks ayat ini juga diberikan informasi penegasan bahwa syaitan termasuk bala tentaranya itu selalu menyuruh kepada manusia untuk berbuat kejahatan-kejahatan, untuk berbuat perbuatan-perbuatan keji, dan mengatakan ya atas nama Allah itu apa-apa yang tidak diketahui. Tentunya ayat ini memberikan informasi kepada kita semua sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, agar kita betul-betul hati-hati terhadap jebakan-jebakan, terhadap ranjau-ranjau yang disampaikan oleh syaitan dalam rangka menjerumuskan manusia, yaitu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa RTB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali menjadi sebuah renungan buat kita. Kenapa ya di mana-mana terjadi kejahatan, kemungkaran, termasuk salah satu penyakit yang akut ya, khususnya konteks Indonesia, yaitu korupsinya masih besar, kemudian narkobanya juga. Ini tentunya harus kita pikirkan semua, karena itu adalah termasuk lingkaran, yaitu perbuatan-perbuatan setan. Bagaimana setan akan menjerumuskan manusia menjadi orang yang korupsi misalkan, menjadi orang-orang yang selalu ya berbuat kejahatan-kejahatan ya, termasuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji ya, termasuk menjual narkoba ya, prostitusi ya. Itu bagian-bagian daripada kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan keji. Juga mengatakan atas nama Allah itu apa yang tidak ketahui, artinya memutarbalikan fakta. Dianggap kejahatan-kejahatan itu menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Itu salah satu contoh bagaimana setan itu memberikan perangkap ya, sehingga banyak manusia yang terjerumus ya. Harusnya kita itu menjadikan setan menjadi musuh, tetapi ternyata banyak yang menjadikan setan sebagai sahabat-sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian juga kenapa banyak manusia itu terperangkap dengan rayuan-rayuan setan? Karena salah satunya itu yaitu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma alaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada kamu, mereka menjawab, oh kami mengikuti ya aturan-aturan yang ada pada nenek moyang kita.
awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang mereka itu ya tidak mampu menggunakan akal sehatnya, juga tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kenapa banyak manusia itu ya terjerumus ya pada lingkaran-lingkaran syaitan? Karena salah satunya itu tidak mengikuti aturan-aturan yang Allah turunkan, khususnya melalui kitab suci Al-Quran ini. Mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mempunyai ya akal yang benar ya, tidak mempunyai akal yang sehat, juga tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kuncinya tentunya kita semua agar kita terhindar daripada rayuan syaitan ya. Pertama ada konsepnya itu begitu sangat sederhana, tapi ini adalah sangat penting, yaitu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini konsep pertama, bagaimana agar kita itu terlepas daripada rayuan syaitan, bujukan syaitan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dalam rangka kita mencari nafkah, mencari dunia ini dengan cara yang halalan thayyibah. Kemudian sedikit banyak di sela-sela kesibukan kita, aktivitas kita, mungkin kita banyak pekerjaannya ya, banyak kegiatannya, tetapi kita pun harus meluangkan waktu ya untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan penerangan. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua melalui ayat-ayatnya yang tersebar di berbagai macam surah. Al-Quran memberikan solusi terhadap kehidupan kita, termasuk yang pernah kita kaji dalam surah Ibrahim ayat 1-3 diberikan informasi bahwa Al-Quran secara khusus Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, menuju keimanan yang sempurna. Juga melalui ayat-ayatnya sedikit demi sedikit dirinci yang menjadikan pedoman buat kita semua. Salah satunya adalah bagaimana agar kita bisa melebur, bisa masuk kepada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebagaimana telah kita kaji sebagian, kita hidup adalah mencocokkan dengan mengetahui tuntunan-tuntunan kitab suci Al-Quran ini ya, kita melebur masuk ke dalamnya, kita mencocokkan pribadi kita kepada kitab suci Al-Quran, yaitu salah satu contohnya adalah agar kita beriman kepada yang gaib. Puncak beriman kepada yang gaib yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dengan melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib dan sunnah tersebut mempunyai kualitas mampu mencegah perbuatan daripada perbuatan keji dan mungkar, juga menumbuhkan dari ibadah sholat kita itu termasuk kita menjadi orang yang mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial, sehingga ketika kita diberikan harta lebih, kita pun mendermakan harta kita untuk menolong, membantu orang-orang yang membutuhkannya. Juga beriman kepada kitab suci Al-Quran. Al-Qurannya baca, Al-Qurannya kita pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan. Juga kita yakin terhadap adanya hari akhirat, sehingga kita pun berupaya agar kita mempersiapkan diri kita, memperbanyak amal ibadah kita ya, baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mahdoh ya, yaitu langsung berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dengan kehidupan sesama manusia. Juga salah satunya ciri ya, orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah ya, surganya Allah, salah satunya adalah
yaitu orang-orang yang termasuk banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Yang telah kita bahas yang terkait dengan 3 hadiah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan meraih hadiah Allah itu adalah diantaranya orang-orang yang wal mustaghfirin bil asar, yaitu orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur, dikala kebanyakan manusia terlelap tidur nyenyak, kita bangun mengambil air wudu, kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, sekian rakaat, kemudian setelah itu kita perbanyak mohon ampunan dan dengan istighfar kepada Allah, dengan istighfar yang pendek, istighfar yang sedang, yang panjang, terserah kita semua. Yang penting kita adalah termasuk orang-orang yang selalu mohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur. Ini adalah sebagian tuntunannya yang disampaikan melalui kitab suci Al-Quran, agar kita semua terlepas daripada godaan-godaan syaitan. Itu terkait sekali. Yang paling pokok adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, yaitu apa yang kita makan, ya, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, dengan cara halalan thayyibah. Karena ada dalam sebuah riwayat, satu suapan kita makan daripada harta yang haram, maka 40 malam doanya tidak diterima. Ini sebuah pukulan tentunya buat kita, sebuah renungan buat kita, agar kita betul-betul berhati-hati, ya, dalam mengkonsumsi makanan minuman. Pastikan secara halalan thayyibah. Mudah-mudahan kita semua tentunya, ya, khususnya para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran penting, ya, pada surah Al-Baqarah, ya, terkait ya nida ya ayuhan nas, ya, agar kita terus berupaya, ya, mengembangkan karir kita, ya, mengembangkan, ya, kemampuan pekerjaan kita, tetapi sandarannya adalah halalan thayyibah. Kemudian di samping sela-sela kegiatan kita, aktivitas kita, ya, kegiatan-kegiatan kita mungkin banyak, tetapi kita pun tetap kita luangkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga, ya, di samping melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat wajib, salat sunnah, mungkin zikir kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, membaca banyak sholawat. Kemudian juga, ya, kita berupaya di sela-sela kesibukan kita, berikanlah 10-15 menit, ya, setiap salat untuk terlebih dahulu membaca kitab suci Al-Quran. Dan konsep setiap menjelang tidur kita, bacalah 1-2 ayat Al-Quran berikut terjemahnya. Kemudian kalau ada tafsirnya lebih bagus lagi, ya, kita pindahkan ke buku besar kita, menjadi sebuah pelajaran, ya, menjadi sebuah kenang-kenangan nanti untuk anak cucu kita, bahwa kita meninggalkan bekas-bekas perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu kita termasuk orang yang tekun di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran, di mana sebuah jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan memasukkan, ya, ke dalam surga, ya, yaitu salah satunya ada dengan wasilah perantaraan kita rajin membaca kitab suci Al-Quran, sebagaimana dijelaskan pada sebuah riwayat, man kana rajulika Allah fal yukrim ahlallah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, yaitu hidup di dunia dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya, fal yukrim Allah, maka muliakanlah ahli Allah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun, wahai Rasulullah, apakah Allah mempunyai ahli? Na'am, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Ahli Allah di dunia adalah orang-orang yang selalu istiqomah, selalu memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran, khususnya pada uraian surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 170, ya, sebagai kajian khusus, yaitu panggilan kita sebagai anas, sebagai manusia makhluk sosial. Kita berupaya mengikuti tuntunan ayat ini, sehingga pastikan kita
mencari nafkah dengan cara halal dan thayyibah, dan kita termasuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena setan merupakan musuh yang nyata bagi kita semua. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan tuntunan bimbingan kepada kita melalui rangkaian kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.